Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali saya Diah Astika bisa kembali menjumpai Anda di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Di Expose kali ini, kita akan banyak membahas seputar isu pada anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2022 kemarin. Dan diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Untuk itu hari ini kita akan menyimak bersama perbincangan kita dengan para narasumber kita. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari DPMPPA, ada Ibu Nur Agustina SPSI, MM Psikolog. Halo Ibu, selamat datang di Expose. Selamat datang. Lama nih ya nggak Expose. Lama ya Bu ya nggak datang ke sini. Kabar baik Mbak Dea? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, berikutnya ada perwakilan dari Fantatik atau Forum Anak Kota Batik. Ada Mbak Dewi Lailani. Halo Mbak. Halo Kak. Oke, Mbak Dewi ini sebagai sekretaris ya di Forum Anak Kota Batik. Oke, langsung aja kita hari ini akan membahas isu-isu seputar anak. Tapi sebelum menuju ke sana nih Ibu, kita ingin mendengar terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang bagaimana diadakannya Hari Anak Nasional gitu. Mengapa ditetapkan di tanggal 23 Juli seperti itu, Bu? Ya, sebetulnya prosesnya lama ya. Karena pencetusnya sendiri saat Kongres Perempuan ya. Itu kongres yang pertama sekitar tahun 1928, beberapa pekan setelah hari Sumpah Pemuda. Kemudian embrio Kongres Perempuan ini terbentuk KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, yang di dalam perjalanannya itu sebetulnya awal peringatan Hari Anak itu 1 Juni ya, waktu era Orde Lama Presiden yang pertama Pak Karno ya, itu sama dengan tanggal beliau ya, tanggal kelahiran beliau. Nah setelah ganti rezim, kemudian era Presiden kedua kita Bapak Soeharto di Orde Baru itu kemudian dirubah tanggal setelah mengalami beberapa perubahan sih ya, tapi perubahan terakhir itu tanggal 23 Juli ya ditetapkan sebagai Hari Anak itu dengan keputusan Presiden nomor 4 tahun 84 ya, yang embrionya itu sudah ada undang-undang tentang kesejahteraan anak tahun 79. Jadi kemudian sebelum itu awalnya juga sebelum ditetapkan itu peringatan itu diinisiasi oleh Pak Harto karena Pak Harto pingin waktu itu anak-anak itu ada semacam pertemuan besar, ada 1 hari besar di dalam setiap tahun itu dan diambil waktu itu hari tertentu, tapi kemudian disesuaikan dengan pas hari libur anak-anak. Nah Juli biasanya pas hari libur ya, jadi supaya pentas ya, waktu itu ke istana itu ya, pekan kanak-kanak istilahnya waktu itu dulu. Jadi akhirnya sampai pada tanggal 23 Juli ditetapkan. Itu mungkin ya sejarah awalnya gitu. Oke. Singkat tapi jelas gitu ya Bu ya, runtut gitu. Oke, kita ke Forum Anak nih. Mbak Dewi atau Mbak siapa nih aku manggilnya? Ella aja. Ella aja. Oke Mbak Ella, boleh diceritakan Mbak apa sebetulnya Forum Anak gitu, barangkali pemirsa mungkin ada yang belum tahu begitu. Kalau forum anak sendiri itu dari definisinya adalah kan sebuah forum atau wadah yang dimana isinya itu anak-anak atau biasa kita sebutnya itu DPR-nya anak gitu. Nah terus DPR anak ini tuh ngapain? Yaitu kita menampung nih aspirasi ataupun pendapat-pendapat dari anak-anak khususnya di Kota Pekalongan yang nanti akan kita sampaikan nih kepada pemerintah ataupun OPD-OPD gitu nih Kak. Oke, bisa dibilang jadi Forum Anak ini bisa menjembatani begitu ya aspirasi-aspirasi dari anak-anaknya langsung gitu ya. Dan nanti bisa disampaikan ke dinas-dinas terkait gitu. Wow. Oke, kita ke Bu Agustin lagi nih Bu. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Bu, kira-kira apa yang sudah dilakukan DPM PPA kemarin mungkin dalam memperingati hari tersebut? Ya sebetulnya kalau bicara anak nggak cuman satu dinas aja yang bertanggung jawab ya. Jadi anak ini harus disokong oleh semua stakeholder ya terkait. Jadi di tingkat pemerintah kota setiap OPD pasti ada upaya-upaya yang dilakukan dalam misalnya kalau dalam konteks peringatan Hari Anak 23 Juli ya. Misalnya kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan
masyarakat perempuan dan perlindungan anak, kita hampir rutin momentum Hari Anak itu tidak melulu kita peringatannya secara seremonial, ya, karena seremonial biasanya di bagian Kesra atau Dinas Pendidikan. Tapi di kita tahun ini agak berbeda. Semoga ini menjadi awal untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi mulai tahun ini kita ada festival anak, ya. Festival anak tahun ini untuk tingkat SD dan MI. Karena sejak 2 tahun ini kita sudah sangat upaya kita sudah sangat masif untuk perwujudan sekolah ramah anak. Nah, salah satunya kita harus memberikan satu wadah anak-anak berpartisipasi khususnya dalam rangka Hari Anak. Jadi tahun ini festival anaknya temanya pentas psikodrama, itu untuk tingkat SDMI. Ya, memang kita nggak bisa semua karena total jumlah satuan pendidikan kita itu hampir 524, ya. Jadi untuk semua jenjang, ya, dari PAUD sampai SMK. Jadi kita tahun ini untuk SD kita perwakilan untuk 19 SD dan 8 MI, tapi itu klasikal, jadi satu sekolah maksimal 10 anak. Itu aja sudah 270, ya. Satu pertimbangannya karena tempat juga, situasi juga masih, kita boleh bilang transisi pandemi lah, jadi kita nggak bisa banyak kumpulin anak-anak juga. Terus kemudian karena ini kolaborasi, pentas psikodrama itu juga makan waktu. Jadi kita nggak bisa semua, tapi ini embrio yang moga-moga ke depan itu bisa jadi festival anak yang benar-benar besar. Cita-cita kita semua anak bisa hadir, ya, next, ya, untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian yang kedua untuk layanan konseling psikologi dan pengasuhan pendidikan keluarga secara gratis. Ini juga sudah beberapa kali kerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, untuk cabang Ekskarsi dan Pekalongan. Jadi untuk tahun ini kita sudah mulai per kabupaten kota, kalau bisa diadakan secara mandiri bekerja sama dengan dinas terkait. Tapi di Kota Pekalongan yang beberapa tahun kemarin itu HIMSI bisa di sini. Nah, tahun ini juga hari ini dan besok itu kita memberi layanan konsultasi konseling free, ya. Oke. Apakah itu bicara tentang festival anak dulu, Bu? Apakah sudah terlaksana, ya, berarti, ya, Bu, ya? Besok tanggal 27. Oh, berarti ya, hari Rabu, ya. Oke, baru mau dilaksanakan gitu. Oke. Untuk sebelum kegiatannya sendiri, Bu, kira-kira apakah ada persiapan-persiapan dari anak-anak tersebut? Mungkin latihan bersama kah atau seperti apa, Bu, persiapannya? Ya, sebetulnya kalau acara anak-anak itu kita nggak boleh menjadi beban buat anak-anak, ya. Jadi harus senang mereka ikut dan tidak harus baku untuk skripnya yang harus dihafal gitu, ya. Kita udah sampein ke teman-teman pembimbing pendidik supaya tidak memaksa anak untuk hafal narasinya atau harus terlalu kaku saat mentaskannya. Jadi latihan untuk festival, kita namakan festival karena itu memang menjadi bagian pentas anak-anak. Cuman kita support, kebetulan dari Bank Jateng kasih support untuk semua anak yang ikut dapat bingkisan gitu kan. Itu kita juga upayakan bahwa anak-anak yang hadir itu sudah dapat apresiat dari, dapat piagam, ya, dapat bingkisan gitu. Bahwa nanti ini ada kompetisi, ada hadiah dan sebagainya. Itu bagian dari bonus lah gitu. Jadi tapi semua anak yang pentas harus diapresiasi dan dihargai gitu. Oke, wow, luar biasa sekali, ya, Bu, ya. Oke, Bu, untuk yang bimbingan konseling gratis tadi, apakah sudah mulai dilaksanakan, Bu? Iya, hari ini dan besok kebetulan kita ada beberapa teman psikolog dari HIMSI dan juga konselor dari Puspaga. Jadi di Kota Pekalongan ini kan sekarang sudah ada layanan khusus untuk pengasuhan keluarga. Kalau untuk LPPAR ini khusus untuk yang layanan pengaduan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Jadi perjalanan kita lihat bahwa ternyata upaya-upaya preventif perlu kita lakukan. Nah, PPKBM Puspaga LPPAR itu adalah tempat untuk bisa melakukan sesi pendampingan pada permasalahan-permasalahan keluarga, pengasuhan anak, ya, dan yang satunya persiapan untuk pranikah. Jadi 3 layanan itu kita berikan agar supaya orang tua lebih efektif dalam pengasuhan. Nah, ini juga dalam upaya pemenuhan hak anak, ya, karena banyak anak-anak yang juga mendapati kurang efektif pengasuhan menyebabkan mereka punya problem-problem yang cukup serius kalau di Kota Pekalongan, ya. Oke, artinya memang pencegahan sebelum terjadinya sesuatu hal yang buruk pada anak itu bisa dicegah dengan menggunakan memberikan edukasi tentang parenting, begitu, ya, Bu, ya? Iya. Oke,
Kita ke Forum Anak lagi nih. Untuk memperingati Hari Anak Nasional kemarin, dari Forum Anak kira-kira ada kegiatan apa mungkin? Oke, kalau dari Forum Anak sendiri kita ikut dari kegiatan dinas yaitu tentang Festival Anak. Dan Festival Anak tadi kan Bunda udah bilang ada sosiodrama. Ternyata gak hanya itu doang loh Kak, ada juga kelas bahasa isyarat. Jadi kita Forum Anak ngundang nih anak-anak yang difabel untuk ikutan memeriahkan Festival Hari Anak juga gitu. Wow, luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana tuh antusias anak-anak? Oh, pastinya sangat seneng ya, seru banget karena kan emang ini hari anak, harinya mereka. Jadi mereka berhak nih untuk happy-happy, mengekspresikan gitu, Ekspresi mengekspresikan diri dirinya. begitu ya. Oke. Hari Anak Nasional tahun ini Bu bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju gitu. Bagaimana tanggapannya Bu? Ya, ini temanya sama ya dengan tahun yang kemarin karena memang isu anak itu masih masif harus kita suarakan tentang upaya-upaya pemenuhan perlindungan dan menjamin hak-hak mereka. Jadi bahasa perlindungan anak menjadi diksi penting di dalam upaya pemenuhan hak anak. Jadi kalau anak-anak terlindungi, tentu saja negara kita akan maju. Karena ternyata problemnya masih cukup banyak ya. Kalau kita diskusi sama teman-teman Forum Anak, pekerja anak itu di kita walaupun dilarang, ternyata masih banyak anak-anak yang bekerja, yang akhirnya tidak sekolah, putus sekolah. Perkawinan anak kita juga masih cukup tinggi. Apalagi dengan undang-undang perkawinan yang baru, minimal perempuan 19 itu, laki-laki 19, ternyata justru banyak yang mengajukan dispen kawin. Kemudian kekerasan, bullying, banyak sekali di kita. Kekerasan seksual pada anak banyak, bullying banyak. Jadi kita masih cukup punya banyak PR sebetulnya. Kasus pergaulan seks di luar nikah usia remaja cukup memprihatinkan menurut kita. Jadi sepertinya kita masih harus konsen di dalam upaya-upaya untuk bisa memberikan pemenuhan hak anak. Salah satu hak yang penting adalah anak-anak itu berhak mendapatkan informasi yang layak, pendidikan, pemahaman tentang terkait isu-isu kesehatan. Ya, jadi kalau anak-anak tidak paham tentang pendidikan seks, sebenarnya kita seorang dewasa yang salah ya, yang menyebabkan mereka mungkin melakukan pergaulan seks bebas gitu ya. Informasi tentang bahaya narkoba, kalau kita nggak berikan kemudian anak-anak menggunakan narkoba, itu juga menjadi kesalahan kita. Lepas dari informasi itu adalah bagaimana pengasuhan yang efektif di rumah dan tentu saja lingkungan sekolah yang ramah. Yang ketiga dunia masyarakat ya, yang suportif terhadap upaya-upaya pemenuhan hak anak. Jadi bicara anak itu tidak bisa secara parsial, tapi harus secara holistik, integratif ya, bergerak bersama dan berupaya bersama. Bergerak bersama dan berupaya bersama gitu ya Bu ya. Oke, kalau dari Forum Anak sendiri gimana menanggapi Anak Terlindungi Indonesia Maju gitu? Oke, kalau dilihat sekarang itu kan banyak sekali ya kasus mengenai kekerasan anak. Apalagi saya sebagai anak-anak juga melihatnya tuh miris. Nah, dengan tema yang diusung itu membuat kita anak nih merasa terlindungi, terasa nyaman, aman dimanapun. Dan karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa, jadi perlu nih anak-anak tuh dilindungi supaya bisa membangun bangsa yang menjadi Indonesia lebih maju lagi. Asik, oke, kita setelah ini akan mulai membicarakan kasus-kasus isu-isu tentang seputar anak gitu ya. Dan juga berbicara tentang pemenuhan hak anak gitu. Dan berbicara tentang itu Bu, apa saja hal-hal dasar yang perlu diperhatikan untuk hal tersebut Bu? Bicara hal dasar, bicara tentang hak anak ya. Forum Anak kan punya ya, tepuk hak anak. Iya punya. Apa yang pertama? Hak hidup, Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Itu 4 hak dasar anak. Hak hidup. Jadi kalau di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak kita disebut anak adalah belum 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Jadi kita bicara tentang upaya pencegahan stunting dan sebagainya, itu memang hak anak. Jadi sejak dalam kandungan, anak sudah punya hak untuk dipenuhi agar dia bisa tumbuh secara optimal.
Kemudian yang kedua, yang kedua tumbuh kembang. Ya. Tumbuh kembang, ya. Pertumbuhan itu berarti berkaitan dengan tinggi, berat gitu ya. Ya, kita bicara stunting kan anak-anak itu harus penting nutrisinya. Perkembangan berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan secara mental yang dia bisa penuhi. Tugas hak kita adalah memenuhi agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi nutrisinya, stimulasinya, lingkungannya dan sebagainya. Yang ketiga, perlindungan. Baik. Kita akan lanjutkan yang ketiga setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita akan melanjutkan lagi nih, Mbak Agustin. Tadi sempat terpotong ya Bu ya, tentang hak-hak dasar anak. Gak asik ya kalau terpotong ya. Tapi iklan jauh lebih penting soalnya ya. Tadi 4 hak dasar anak. Artinya sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak itu banyak ya. Ella masih ingat ya, ada sekitar berapa? 32. Tetapi di Konvensi Hak Anak itu dikelompokkan menjadi 10 hak anak. Nah, tetapi kalau dikelompokkan lagi maka ada 4 hak dasar anak ya. 1, tumbuh. Ini terkait dengan hidupnya. Jadi kita hidup, anak-anak itu berhak untuk punya kehidupan ya. Di Indonesia aborsi dilarang karena definisi anak sejak sebelum 18 termasuk anak di dalam kandungan. Yang kedua, tumbuh kembang. Ini yang menjadi penting. Jadi kalau sampai kita dapati anak-anak yang mungkin stunting, gizi buruk dan sebagainya, bukan saja orang tua tetapi kita, negara itu ikut bertanggung jawab karena negara bertugas untuk menjamin, melindungi dan memenuhi gitu ya, termasuk akses kesehatannya, imunisasinya lengkap macam-macam, termasuk bagaimana keluarga itu mau ilmu-ilmu pengasuhan kepada anaknya. Yang ketiga adalah perlindungan. Lingkungan kita itu tidak 100% aman buat anak. Anak-anak karena ada sifat kerentanan dalam tumbuh kembangnya, ada ketidakseimbangan power, dan ada resiko-resiko yang harus dihadapi di dalam tumbuh kembangnya, maka dia butuh untuk dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari bentuk-bentuk kekerasan, perlakuan salah, ya, termasuk perlakuan salah. Jadi orang tua mengasuh mungkin niatnya baik, tapi kalau tidak punya ilmunya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak tepat untuk anak-anak. Jadi perlindungan dari hal-hal yang akan mengganggu tumbuh kembang dia, yang akan mengganggu perkembangan hidup dia. Jadi nanti harus belajar anak-anak supaya mendapat perlindungan itu semua hal yang terkait anak harus dalam jangkauan perhatian kita ya. Jadi lingkungan ya, akses informasi, kemudian juga keselamatan ya, keselamatan di jalan dan sebagainya. Makanya kalau sekolah ramah anak itu depannya pasti ada zona aman sekolah, itu bagian salah satunya. Kemudian anak berangkat pulang sekolah, jadi sistem zonasi pun itu dianggap bagian yang ramah anak karena dekat dengan rumah. Jadi nggak perlu anak di sini sekolahnya ke ujung mana gitu kan. Semua hal itu ya, perlindungan terkait tidak hanya secara sarpras tapi juga upaya-upaya perlindungan agar dia tidak mengalami trauma-trauma yang berat, karena anak berpotensi kalau mengalami sesuatu kejadian yang berat berpotensi mengalami trauma dan itu berakibat pada perkembangan di dewasanya nanti. Yang keempat adalah partisipasi ya. Nah ini, jadi anak-anak itu perlu didengar suaranya. Ini yang seringkali kita lupa. Hanya kita ingin bicara dan anak-anak mendengar. Tapi sebetulnya hak anak adalah berpartisipasi dalam apa? Ya dalam pembangunan. Suaranya harus didengar karena ternyata suara anak-anak itu kadang sayup-sayup terdengarnya ya. Kalau ada bully mereka cerita aja belum tentu orang dewasa percaya. Ya, Allah itu kan cuma candaan, kamu aja yang serius. Padahal boleh jadi buat anak yang mengalaminya itu sesuatu yang dia butuh untuk didengar suaranya. Jadi partisipasi ini bukan hanya didengar suaranya sebagai suara anak, tapi dikasih ruang ya. Maka forum anak harus dilibatkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan ya. Jadi di musyawarah perencanaan pembangunan, kalau tidak ada forum anak sebagai representatif dari anak-anak di Kota Pekalongan,
di Jawa Tengah dan di Indonesia, maka musren itu tidak sah gitu ya. Iya, karena dia harus tanda tangan tuh dokumennya. Seperti itulah agar apa yang dijadikan kebijakan, program dan kegiatan benar-benar suara anak didengar. Karena anak itu sepertiga loh dari jumlah penduduk di Indonesia, di Kota Pekalongan, bahkan di dunia. Nah, sepertiga ini sebetulnya mereka yang akan melanjutkan kita kan di masa-masa mendatang, calon pemimpin-pemimpin masa depan kan. Jadi harus didengar apa yang mereka inginkan gitu ya. 4 itu ya. Nah. Oke. Berikutnya kita ke forum anak nih. Kak Ella, apa saja sih yang menjadi isu sorotan yang disoroti begitu ya oleh forum anak? Kalau dari forum anak sendiri, kita lebih menyorot ke bullying, terutama bullying yang ada di sekolah gitu. Tidak dibungkiri bahwa bullying di sekolah itu kerap sekali terjadi gitu kan Kak. Selain itu ada juga kita pencegahan tentang bahaya narkoba maupun seks gitu kan, karena anak-anak itu kan umurnya kurang dari 18 tahun, tetapi rasa keingintahuannya lebih tinggi, apalagi ketika menyukai lawan jenis gitu. Kita sebagai forum anak nih harus kayak jadi 2P nih, pelopor dan pelapor gitu. Jadi mempelopori atau mengedukasi teman-teman nih, kalau suka sama orang itu ya jangan berlebihan gitu. Jadi biar isu-isu hak anak itu bisa tercegah seperti itu. Oke, sejauh ini untuk agar tahu gitu ya, maksudnya kasus-kasus seperti apa yang terjadi di Kota Pekalongan sendiri gitu, forum anak biasanya apakah datang langsung ke sekolah-sekolah begitu, kemudian memberikan edukasi kepada mereka di sana, atau seperti apa nih? Benar juga, seperti yang kakak tadi katakan, kita juga itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kayak kemarin nih, baru ingat saya tadi bahwa ya forum anak itu ngadain Ghost to School, di mana ke sekolah-sekolah di SMP maupun SMA itu yang mengangkat tema mengenai ini aku. Nah, ini aku ini itu berisi tentang gimana sih kita mengenali diri kita sendiri, dari yang berteman, bercinta, kesehatan reproduksi maupun hak anak. Jadi di situ kita memperkenalkan nih kepada teman-teman bahwa kalian harus lebih mengenal diri kalian lagi gitu. Bercinta itu bahasa anak-anak jatuh cinta ya, bukan bercinta versi orang dewasa ya. Ini juga kemarin dalam rangka Hari Anak kan, Forum Anak Go to School dalam rangka Hari Anak Nasional se-Jawa Tengah itu melakukan program Forum Anak Go to School, tapi kita nggak bisa ke semua sekolah ya. Iya, karena terbatas. Terbatas, jadi perwakilan aja untuk yang SMA ke SMA 1, SMA 4 sama SMP 14 ya. Oke, berarti dalam acara tersebut atau kegiatan Go to School tersebut, apakah apa saja yang diberikan begitu? Kita memberikan materi mengenai itu, dan kalau mungkin materi terlihat sangat bosan ya dan kurang menyentuh gitu. Jadi kita mengadakan Q&A dengan teman-teman. Kalian punya masalah apa sih? Kita sebagai forum anak siap nih dengerin kalian. Jadi ada peran yang namanya itu konselor sebaya. Jadi mungkin anak bingung nih mau cerita sama siapa, kita forum anak bisa jadi konselor sebaya yang menampung nih mengenai masalah mereka gitu. Oke, dari konselor sebaya tersebut, apa saja masalah-masalah yang diadukan begitu? Kalau kebanyakan itu mengenai, kalau yang kemarin itu ada karena COVID ya. Itu anak-anak ditinggal nih sama orang tuanya kan, ada yang meninggal karena COVID orang tuanya, anak-anak merasa kehilangan pegangan nih Kak gitu. Mereka bingung nih, bingung mau cerita sama siapa gitu. Itu yang pertama. Terus mereka tentang bullying juga nih, di sekolah itu ternyata banyak banget bullying, apalagi senioritas gitu. Mereka bingung juga mau bilang ke gurunya, ya itu hal yang wajar gitu kan. Terus juga mengenai permasalahan dengan karena udah mulai suka nih tentang pacarnya juga gitu. Wow, kekerasan dalam pacaran ya? Iya, bener-bener dipaksa mau dicium ya? Iya. Ada juga yang seperti itu? Ada gitu. Oke. Jadi forum anak itu berbeda. Kalau sudah masuk di forum anak itu nanti akan dapat pelatihan ya. Jadi akan dapat pelatihan agar anak-anak itu bisa menjadi fasilitator. Jadi forum anak itu kalau udah masuk ke dalam lingkungan sekolah atau di kecamatan atau kelurahan, teknik penyampaiannya adalah teknik fasilitasi. Jadi bukan justru mungkin kayak orang dewasa seringkali membosankan. Kalau forum anak yang ngasih materi pasti rame ya. Karena langsung banyak nih ice breakingnya ya gitu-gitu. Oke.
Tadi Ella sempat membahas tentang 2P. Saya penasaran nih, kira-kira apakah semua anak begitu bisa menjadi 2P tersebut begitu? Boleh dijelaskan mungkin? Tentu saja bisa ya teman-teman untuk menjadi 2P. 2P sendiri pelopor dan pelapor. Kalau pelapor itu bukan berarti harus jadi forum anak nih. Berarti kan teman-teman yang lain juga bisa, karena forum anak udah berbagi nih edukasi mengenai tentang bullying ataupun yang lainnya. Teman-teman sampaikan lagi ke teman-temannya bahwa gini-gini loh kalau bullying, kalian harus lapor, kalian harus bertindak seperti apa. Nah, kalau pelapor sendiri kita juga bisa nih anak-anak menjadi pelapor gitu. Nggak perlu takut karena orang-orang tuh bakal dengerin gitu. Jadi nggak perlu harus jadi forum anak, semua anak bisa jadi 2P. Oke. Kita berlanjut lagi nih, Bu. Berbicara tentang isu anak ya. Kita hari ini akan membahas banyak tentang beberapa isu anak, dan saya sudah merangkum sedikit data-data terkait isu anak. Ada beberapa isu yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Yang pertama, salah satunya adalah kekerasan pada anak. Berdasarkan Convention on the Rights of the Child, kekerasan anak ini dapat berupa kekerasan secara fisik, secara seksual, secara emosional, pengabaian dan juga eksploitasi. Dan ada data di tahun 2017 berdasarkan Global Report 2017 tentang Ending Violence in Childhood ini, sebanyak 73,7% anak Indonesia berumur 1 hingga 14 tahun mengalami kekerasan dalam keluarga akibat pemaksaan pendisiplinan, Bu. Melihat hal ini kira-kira bagaimana, Bu? Iya, kalau data dunia, data nasional seperti itu, data Pekalongan gimana ya? Data Pekalongan yang kita dapetin dari LPPAR sama dari kurun waktu 2005 sampai sekarang. Jadi udah berapa tahun ya LPPAR ada? Kita sudah hampir 600 kasus yang masuk, semuanya berbasis kekerasan gender dan anak. Dan di tahun ini sejak Januari sampai sekarang, ini kasus anak cukup tinggi menurut kita, 8, kasus gender 20 ya. Tetapi di Puspaga sendiri untuk pengasuhan pendidikan keluarga terkait dengan anak sudah ada 19 kasus. Satu kasus anak saja kekerasan menurut kita, menurut kami itu sudah luar biasa. Jadi harusnya kasus kekerasan itu zero lah ke anak ya. Sejalan dengan pengetahuan kita yang bertambah terkait pemenuhan hak anak, harusnya tidak lagi terjadi kekerasan. Nah, kalau tadi disebutkan tentang kesalahan pendisiplinan ya, istilah pemaksaan pendisiplinan, seringkali pertanyaan di dalam salah satu pertanyaan yang sering saya sampaikan ke teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan misalnya, kadang-kadang kekerasan diperlukan untuk tujuan penegakan disiplin atau agar anak lebih patuh. Benar atau salah? Ya. Nah, ternyata banyak teman-teman menjawab, sebagian ada yang menjawab benar, sebagian ada yang menjawab salah. Jadi masih ada asumsi bahwa kekerasan diperlukan di dalam upaya penegakan disiplin. Ini sebetulnya yang keliru ya. Penegakan disiplin itu tidak harus menggunakan pendekatan hukuman. Yang sering kita pahami pendisiplinan itu dengan hukuman. Nah, upaya-upaya perwujudan sekolah ramah anak itu harus berpikir bahwa penegakan disiplin ya dengan disiplin positif gitu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi pendekatan hukuman untuk bisa membuat anak melakukan hal-hal yang positif yang kita inginkan. Jadi ke depan itu juga kita berharap tidak ada lagi poin negatif ya di sekolah ya. Yang dulu kalau gini salah dapat pensiun. Ke depan justru apa kalau yang anak lakukan positif ya dapat poin baik gitu. Apresiasi ya. Begitu ya, Bu. Jadi ada data juga yang pernah kita jadikan dasar kenapa kok perlu ada semacam lembaga Puspaga LPPAR ya, PPKBM Puspaga di Pekalongan, karena ternyata 4 dari 5 orang tua itu tidak efektif di dalam pengasuhan kepada anak. Ini survei ya, saya lupa siapa yang ngakuin survei tapi dari luar ya. Jadi kita bayangin kalau ada 5 orang tua, 4 diantaranya tidak efektif, tentu saja ini berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya yaitu tadi pendekatan dengan pemaksaan disiplin, tapi yang disebut pemaksaan pasti konotasinya itu negatif ya. Maka istilah yang kita familiarkan itu adalah disiplin positif. Itu adalah pendisiplinan dengan pendekatan memberikan pemahaman kepada anak. Contohnya, kalau Ella mecahin gelas, misalnya ada temen mecahin gelas gitu, biasanya orang tua bilangnya gimana? Ayo dibersihin gitu ya. Gak hati-hati jalannya. Iya, jangan hati-hati jalannya. Terus dibersihin tuh kan kamu yang numpahin.
maka kamu harus bertanggung jawab, Iya. gitu-gitu ya. Nah, pendekatan disiplin itu harus memberikan pembinaan kepada anak. Efek dari apa yang dia kerjakan itu berakibat pada orang lain. Ella, dibersihin ya sayang. Nanti kalau adik kamu, kakak, bunda atau ayah lewat bisa kepleset, kena airnya, atau kalau ada pecahan kacanya bisa melukai. Nah, yuk kita bersihin, bunda bantu. Jadi dia harus paham bahwa yang dia lakukan jika itu mengakibatkan celaka bagi orang lain, maka dia akan melakukan itu dengan kesadaran, bukan dengan kamu yang mecahin, jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Tanpa dia paham, kenapa kok harus aku? Oke deh mah, aku nggak mau bersihin, tak bayarin Beinah aja yang suruh bersihin, misalnya gitu. Ini terjadi di satu sekolah, lomba kebersihan sekolah, anak-anaknya milih belajar, yang bersihin sekolah bayari Pak Bonnya. Apa ini tukang jaganya? Coba, ini ada nih ya. Jadi pahami bahwa kita nggak sampai di situ berarti disiplin positif itu. Nah, disiplin positif itu karena kalau anak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu berakibat positif pada diri dan orang lain. Kalau dia melakukan sesuatu yang kesalahan, dia mau memperbaikinya dengan alasan yang dia bisa pahami. Gitu. Oke, Ibu Agustin, kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi seru banget ya Bu ya. Oke, pada banyak kasus Bu, kebanyakan pelaku kekerasan terhadap anak itu tidak menutup kemungkinan adalah orang-orang kerabat terdekat atau keluarga sendiri. Bahkan hal ini sebetulnya bisa dicegah dengan cara apa Bu? Bahasanya bukan tidak menutup kemungkinan, tapi data realnya justru kekerasan pada anak Memang ada dilakukan oleh orang yang dikenal, seringkali ya. Prosentasenya besar dilakukan oleh orang yang dikenal dan dekat pada anak. Siapa? Bisa keluarga orang tua, saudara atau keluarga besar, bahkan tetangga. Di sekolah bisa guru, bisa teman sekolah. Jadi justru kita itu di Pekalongan sendiri aja, data yang di kita itu pelakunya justru orang-orang yang dekat dan dikenal sama anak. Maka undang-undang terkait perlindungan anak, kalau itu pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan anak, maka ini akan ditambah tuh hukumannya sepertiga. Jadi kayak kemarin kasus kita yang kekerasan seksual ya, tuntutan undang-undang perlindungan anak itu maksimal kan 15 tahun. Tapi kemarin di Pekalongan itu pelakunya adalah ayah kandung sendiri, maka ditambah 5 tahun jadi 20 tahun. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Di Pekalongan petanya yang kita dapetin, memang satu dari sisi SDM orang tua, ya. Makanya penting kenapa sebagai orang tua itu kan ada sekolahnya toh, jadi dia harus belajar banyak tentang pengasuhan anak dan sebagainya. Nah, orang tua yang beranjak menjadi orang tua dengan bekal yang baik, kondisi psikis yang baik, diprediksi bisa mengasuh anak dengan optimal, dengan efektif. Tapi kalau orang tua berangkat menjadi orang tua dengan bekal yang kurang, dengan SDM yang kurang, kemungkinan akan punya problem-problem di pengasuhan. Misalnya, yang tertangkap di Kota Pekalongan datanya pendidikannya rendah, maka dia tidak punya ya pengasuhan terhadap anak. Karena pendidikannya rendah, potensial terjerat kemiskinan karena akses bekerja yang terbatas, ya. Terjerat kemiskinan, akses kerja terbatas ini berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak. Kemudian yang kedua, yang kita dapati kalau di Pekalongan, budaya patriarki ya, pernah dengar Mbak Dia? Jadi budaya patriarki itu dominansi laki-laki terhadap perempuan. Budaya ini membelenggu begitu ya Bu ya? Budaya ini membuat banyak perempuan kasusnya, kalau bicara kasus dengan efek budaya patriarki di Pekalongan itu kasus penelantaran tinggi. Jadi laki-laki yang seharusnya memenuhi kebutuhan keluarga ternyata tidak. Ya. Jadi banyak perempuan-perempuan di Kota Pekalongan yang bekerja sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah,
ini nggak semua laki-laki ya, yang laki-laki jangan ngerasa gini, tapi kasusnya di Pekalongan begitu. Ini yang kasus yang kemarin ini benar-benar karena yang kerja ibunya dari pagi sampai malam, yang di rumah bapaknya nggak kerja, kakak kandungnya nggak sekolah, maka dia punya adik perempuan. Bayangin, kenapa seseorang kok bisa melakukan itu kepada anak kandungnya sendiri? Nah, ini konteks tentang pemahaman agama, ya, tentang rendahnya SDM, ya, pengawasan lingkungan, mungkin kehadiran negara kurang dalam di dalam upaya-upaya membantu keluarga ini supaya dia bisa punya pemahaman yang baik. Jadi makanya kita giatkan nih sekarang, parenting itu harus lebih, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, ya, di sekolah parenting, nggak cuma di PAUD, semua kita giatkan karena ternyata banyak orang tua tidak cukup punya bekal pengasuhan. Dan kemudian apalagi ya efek yang sebab kenapa kok bisa terjadi banyak pelakunya justru orang-orang yang dikenal. Nah, ternyata salah satunya kalau kita lihat efek dari kemajuan teknologi terutama internet itu sepenuhnya tidak kita siap untuk beradaptasi. Jadi paparan-paparan tayangan-tayangan pornografi itu seringkali menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terutama seksual. Nah, ini kita harus akui kebijakan kita di dalam pemanfaatan teknologi internet belum ketat sebetulnya. Jadi kayaknya di kita anak-anak boleh ya pegang internet semua, buka apa aja boleh ya? Iya, Bu, nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya ya, yang penting kuota ya. Iya. Ya. Jadi kita sendiri jadi menyadari kehadiran negara untuk memberikan informasi yang layak anak kurang juga gitu. Nah, orang dewasa apalagi. Oke. Artinya memang parenting ini sebetulnya sangat penting untuk mencegah segala sesuatu yang terjadi dengan, apalagi yang berhubungan dengan permasalahan anak begitu ya Bu ya. Salah satunya ya, apakah parenting itu bisa juga Bu mungkin dipelajari atau untuk anak-anak mungkin yang bahkan belum menikah begitu ya Bu ya, karena iya. Jadi sebetulnya persiapan untuk menjadi orang tua itu kan disiapin sejak remaja seperti ini. Kalau sudah aktif di forum anak, pasti pemahamannya tentang banyak hal lebih baik ya, daripada remaja yang tidak aktif, tidak konselor sebaya ya, tidak agen perubahan, tidak menjadi agen perubahan, tidak 2P gitu. Jadi anak-anak yang ini pun upaya pencegahannya salah satunya itu mempersiapkan anak-anak punya pemahaman. Jadi saat nanti mereka berkeluarga, minimal mereka sudah. Tapi petanya memang kita harus akui ya, SDM pendidikan kita kan memang mayoritas di Pekalongan hanya SMP ya kalau nggak salah. Jadi ya memang kita harus banyak upaya yang kita lakukan. Rendah begitu iya, ya, Bu, ya? jadi agak susah, mungkin sulit ya, butuh waktu lebih banyak, lebih intensif karena kadang kesadaran mereka untuk belajar menjadi orang tua juga kurang. Misalnya kalau ada undangan parenting atau rapat pertemuan-pertemuan di PKK, RT, RW, kadang ya tidak terlalu minat. Ya. Atau yang minat hanya ibu-ibunya saja. Betul. Bapak-bapak nggak minat karena ngerasa parenting itu untuk ibu-ibu. Bapak-bapak cuma jadi ATM-nya aja ya, setor uang gitu ya. Ya, Padahal atau mungkin anak-anak muda biasanya tuh merasa saya belum waktunya untuk belajar itu begitu, padahal itu sangat penting sebetulnya Bu ya. iya, terutama ya orang tua dan kedua orang tua, ayah ibu itu kan harus konsisten. Ya, komitmennya bareng gitu. Nah, kalau yang tahu cuma satu, yang satu enggak, sementara budaya patriarkinya tinggi, nggak mau dong cowok dikasih tahu sama cewek misalnya gitu ya, atau istrinya gitu. Jadi sering menjadi keributan di keluarga karena tidak ada konsistensi dan komitmen yang bersama tentang pengasuhan anak gitu. Artinya sang laki-laki ini memang merasa lebih superior begitu ya Bu ya. Di budaya kita, di budaya kita masih tinggi gitunya. Oke, kita beralih Bu ke isu yang kedua, yaitu tentang pekerja anak Bu. Terdapat data dari ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional yang memperkirakan setidaknya terdapat 1,5 juta anak Indonesia usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja di sektor pertanian, Bu. Anak-anak yang bekerja di sektor pertanian ini akan berhubungan dengan suhu ekstrim, kemudian pestisida, dan juga debu yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, anak juga diharuskan bekerja dengan durasi yang panjang, alat-alat yang digunakan juga berat, berbahaya, dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Dan sebagai dari DPM-PPA begitu ya Bu, melihat ini bagaimana Bu? Khususnya mungkin di Pekalongan sendiri ya Bu. Pemerintah Kota Pekalongan ya. Kalau bicara anak itu mesti kita bicaranya di level kebijakan pemerintah.
Jadi pekerja anak dan anak yang bekerja itu dua istilah yang berbeda. Pekerja anak di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor berapa? 3 tahun 2003 ya. Itu dilarang. Jadi nggak ada data pekerja anak karena dilarang. Tapi pada kenyataannya anak-anak yang bekerja itu cukup tinggi. Tadi data 1,5 ya dari ILO ya. Nah, apakah boleh anak-anak bekerja? Pertanyaannya kan gitu ya. Kalau pekerja anak jelas tidak boleh, tapi boleh nggak anak-anak bekerja? Di Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa anak-anak boleh bekerja dengan beberapa persyaratan. Satu, harus izin orang tua. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari 4 jam. Kemudian tetap sekolah, tetap sekolah. Kemudian pekerjaannya itu tidak boleh mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dia, moral dia, spiritual dia, sosial dia. Pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan bakat dan minat, pelatihan. Jadi banyak tuh syaratnya. Nah, kalau kita temui anak-anak yang sampai tidak sekolah karena dia mungkin diminta untuk jualan, ini ada nih Pekalongan kita lagi tangani, maka boleh jadi ada indikasi eksploitasi ekonomi kan oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya harusnya kan dia tidak boleh dieksploitasi, tapi gimana? Kalau kita telusuri banyak penyebabnya. Jadi pekerja anak kita nggak punya datanya di Kota Pekalongan, maka kemarin baru saja diinisiasi sama staf ahli bidang SDM kemasyarakatan Pak Sroso untuk diadakan seminar ya dengan beberapa stakeholder untuk membahas itu, karena sebetulnya peta penanganan pekerja anak di Indonesia tahun ini 2002 itu sudah harus dideklarasikan setiap kabupaten kota adalah bebas pekerja anak. Seharusnya sudah sampai ke sana. Indonesia itu sudah meratifikasi konvensi ILO yang tadi disebutin itu nomor 182 dan 186. Itu terkait yang pertama tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, dan yang kedua batasan minimum anak boleh bekerja. Jadi batasan minimumnya 14 tahun. Jadi kalau sebelum nggak boleh ya. Terus kemudian ada 13 jenis pekerjaan terburuk buat anak yang nggak boleh ya. Tadi ya, pekerjaan di pertambangan, pertanian itu di Indonesia di rokok, tembakau. Karena Indonesia produsen nomor 5 terbesar di dunia tembakau. Jadi anak-anak banyak dikerjakan di situ. Kemudian yang kedua di kelapa sawit, ngeri kalau kita lihat. Jadi peta dunia pekerja anak itu mengerikan. Kalau kita baca artikel-artikel di beberapa negara itu mengerikan ya. Perlu itu menjadi perhatian kita semua. Oke. Kita ke forum anak nih sekarang. Bagaimana melihat ini? Kira-kira kalau dari forum anak sendiri mungkin pernah dibahas atau berdiskusi begitu. Apa kira-kira penyebabnya di Pekalongan sendiri ya, di Kota Pekalongan sendiri? Kira-kira apa penyebab terjadinya hal-hal yang seperti tadi? Bagaimana anak-anak dipekerjakan gitu? Kalau dari forum anak sendiri melihatnya, kebanyakan pekerja anak itu adalah anak-anak yang putus sekolah, di mana orang tua mereka berpikir, kamu tidak sekolah, mau ngapain di rumah, mending kerja aja. Nah, dari pemikiran orang tua seperti itu yang membuat anak jadinya bekerja. Nah, selain itu adanya mengenai anak yang menikah di usia dini. Nah, ketika sudah menikah berarti anak itu harus memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Nah, itu yang membuat anak-anak menjadi pekerja anak gitu. Oke. Kita beralih lagi Bu, karena kita durasinya tidak panjang. Singkat ya, langsung ngebut ya Bu ya. Oke, kita ke isu yang ketiga. Pendidikan tadi sempat disinggung juga oleh Ella tentang anak-anak yang putus sekolah ya Bu ya. Ini jika disambungkan dengan permasalahan-permasalahan yang tadi kita bahas, ada hubungannya juga dengan kemiskinan ya, yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar anak nantinya bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik begitu Bu. Dan ini ada data dari UNESCO, sekitar 258 juta anak yang putus sekolah di akhir tahun 2018. Ini artinya memang masih cukup tinggi angka putus sekolah pada anak, Bu. Kira-kira apa yang bisa kita semua lakukan untuk turut mengentaskan hal ini, Bu? Dulu waktu di Dinas Pendidikan tahun 2019 data itu pernah kita dapatin ya, sekitar 533 ya anak yang diindikasikan putus sekolah dan tidak sekolah. Itu sudah by name by address gitu. Nah, itu memang harus diupayakan dikembalikan mereka ya. Jadi kan banyak itu latar belakangnya.
ternyata ada yang putus sekolah karena ekonomi, ada yang putus sekolah karena kemampuan kognitif, karena berkebutuhan khusus, ada yang putus sekolah karena macam-macam alasannya. Nah, data itu kita harus intervensi dari data itu adalah pengentasan kan. Jadi kalau memang kebutuhannya adalah ekonomi, tidak bisa sekolah karena faktor biaya, alternatif kan sebetulnya harusnya sekolah gratis ya. Kita masih 9 tahun, harusnya wajib belajar 12 tahun. Jadi lewat kejar paket dan sebagainya, itu pemerintah kan memberikan subsidi ya, memberikan bantuan BOP. Kemudian kalau ternyata mereka sudah bekerja, maka mereka mungkin tetap harus di alternatif untuk sekolah gitu ya. Kemudian diedukasi dulu, ada program kita pernah dengan Satwaskes ya, Satuan Pengawas Tenaga Kerja provinsi ya, karena itu sekarang wilayahnya Satwaskes, itu program tentang penarikan pekerja anak, keluarga harapan ya, keluarga harapan. Jadi anak-anak yang bekerja ini supaya diarahkan lagi untuk bisa bersekolah dan juga bisa dibantu keluarganya agar dia tetap arahnya ke sana, arahnya ke sekolah dan pembekalan pengetahuan. Nah, kalau bicaranya kenapa anak putus sekolah, itu problemnya luas. Kalau ternyata dia berkebutuhan khusus, maka harus diarahkan untuk sekolah di sekolah khusus, inklusi atau sekolah luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke. Ibu, kita langsung ini mungkin terakhir ya Bu ya. Iya. Ternyata ada banyak yang belum sempat ditanyakan, sayang sekali. Tapi boleh Bu pesan mungkin atau harapan kepada Forum anak dulu deh. Apa? Ya boleh, dari Allah juga boleh. Harapan mungkin kedepannya kepada anak-anak generasi penerus bangsa kita dalam memperingati Hari Anak Nasional ini. Untuk anak-anak Indonesia, khususnya Kota Pekalongan, di Hari Anak Nasional ini, aku berharap anak-anak itu bisa merasa terlindungi, aman, dan mereka dapat mencapai impian mereka karena sebagai generasi muda. Dan kita juga butuh nih para OPD-OPD untuk mendengarkan suara kita, membantu dalam meningkatkan minat dan bakat kita, aspirasi kita gitu, agar bisa tercipta generasi yang unggul gitu untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Oke, tambahan mungkin Bu dari Ibu Agustin. Ya, kalau saya mungkin buat masyarakat ya, kita sebagai orang tua, orang dewasa perlu belajar banyak ya. Hari Anak itu momentum untuk mengingatkan kita bahwa kita punya tugas 3, menjamin, memenuhi ya, menghargai dan melindungi hak-hak anak, dan itu harus dilakukan setiap saat karena ternyata anak-anak punya begitu banyak hak yang itu adalah kewajiban kita untuk memenuhinya. Baik, terima kasih Ibu dan Ibu Agustin dan juga Ella, terima kasih banyak sudah datang hari ini di Expose. Seru sekali pembahasan hari ini dan masih banyak sekali yang belum sempat kita bahas ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan lain kesempatan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dea. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan para narasumber kita hari ini seputar isu anak. Selamat Hari Anak Nasional. Sebagai warga negara yang baik, mari untuk turut mensukseskan, menciptakan lingkungan yang aman untuk anak, agar anak terlindungi dan Indonesia maju dengan generasi yang mumpuni. Saya Dia Astika, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.